ayo kan nongkrong. Ya. Bikin apa? Baik. Ini berapa hari kita kemarin? Recovery berapa hari? Apa positif disebut gede? Menurut saya enggak, Pak. Ini kasih. Enggak usah disebut gede karena dari jumlah kartu belum proporsional. Ya, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan wartawati yang kami hormati, hari ini Senin 5 Februari 2007. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rahmat dan hidayahnya untuk acara yang sangat penting, yaitu menyampaikan kepada masyarakat kondisi kelistrikan Jabodetabek yang setelah atau saat ini kita mengalami bencana banjir. Baik, saya akan menyampaikan sekilas apa yang terjadi sejak hari Jumat. Ya. Kami mendeteksi bahwa sejak Jumat ini terjadi genangan-genangan air di beberapa tempat, ya, sehingga kita terpaksa memadamkan gardu-gardu distribusi. Ya. Pada hari Jumat jam 1 siang sudah tercatat 1.250 gardu distribusi yang dipadamkan. Ya. Total di Jakarta, daerah Jakarta Raya ini ada 11.700-an ya, gardu distribusi. Kemudian pada Jumat pagi itu juga, ya, gardu induk 150 kafe Pulau Gadung, ya, itu juga terendam air dan terpaksa dipadamkan. Ya. Pada saat itu beban Pulau Gadung mencapai 90 MW. Ya. Ada 4 trafo yang dipadamkan, ya, yaitu trafo nomor 5, 6, 7, 8, dan juga sel 20 kafe, ya, switch apa namanya? Sel 20 kafe, Kubikel 20 kafe yang melayani pelanggan tengah menengah terendam air sehingga dipadamkan. Sejak tanggal 5 Februari, ya, gardu induk Pulau Gadung ini telah dioperasikan kembali. Jadi tadi malam jam 1 kita telah mengoperasikan kembali. Tadi malam atau kemarin siang? Kemarin sore. Jam 1 siang ya. Mulai jam 1 siang ya, betul, kita telah mengoperasikan kembali sebagian penyulang yang dipasok. Bukan jam 1 siang, 1 malam, Pak. Jam 1 malam. Ya. Ya, jam 1 Tadi malam. Kemudian gardu induk yang lain adalah gardu induk Penggilingan. Gardu induk Penggilingan, lokasinya di mana Penggilingan? Bisa ditunjukkan mungkin? Ya, timurnya Pulau Gadung. Sebelah timurnya Pulau Gadung, betul ya. Ah, itu. Timur agak selatan. Tapi timur sebenarnya posisinya. Enggak ada laser pointer ya? Yang peta. Itu ada. Nah, penggilingan yang Laser pointer enggak punya? ayo tunjukkan deh. Pak Ari minta Pak Ari laser pointer. Ya, Nah, itu. Itu adalah Penggilingan bersebelahan dengan Pulau Gadung. Itu juga dipadamkan. Tapi sejak hari Minggu tanggal 4 Februari jam 12.35 trafo 1 dan trafo 3 telah bertegangan kembali. Ya, ini. Jadi
2 gardu induk sempat padam dan sudah dinyalakan kembali. Gardu induk Gambir Baru trafo 123 itu hari Sabtu jam 5.58 kami padamkan karena air sudah mulai naik ke sel 20 kV ya. Hari Minggu tanggal 4 Februari trafo 1 dan 3 telah berhasil operasi kembali masing-masing pada pukul 01.00 dan 03.00. Namun hari Senin tanggal 5 Februari 2007 pukul 02.45 tembok pagar pembatas dengan sungai roboh sehingga air kembali mengenang ke gardu induk sampai control room setinggi setengah meter. Ini berakibat GI Gambir Baru kembali kita padamkan ya. Lokasinya Gambir Baru tolong Pak ya. Ini di Tasep Dan ya. gedung pola ikut padam karena pasokannya dari sana. GI Gambir Baru termasuk GI yang cukup penting karena dia melayani GS Gedung Pola gedung pola ya, GS Gedung Pola, sehingga daerah dan juga pelumpang. sebagian konsumen di daerah Jakarta Pusat ini terpaksa padam ya. Satu lagi gardu induk yang terpaksa dipadamkan adalah hampir dipadamkan adalah gardu induk Kembangan ya. Gardu induk JAS ya. Kembangan. Air sudah masuk di switchyard pada 08.00 hari Sabtu ya, tetapi sejak Minggu pukul 13 air surut kembali sehingga Kembangan alhamdulillah selamat. Masih ada gardu induk yang lain, gardu induk Fajar Surya Wisesa. Ini adalah gardu induk milik konsumen besar, lokasi dekat pintu tol Cibitung, Cibitung Bekasi ya. Bekasi. Ini tergenang banjir setinggi 45 cm sehingga gardu induk dimatikan dan beban padam 30 MW. Ini Minggu jam 04.00. Senin jam 02.45 GI Gedung Pola ya, Gedung Pola di mana lokasinya? Tolong. Gedung Pola. Jalan Proklamasi, dekat Jalan Proklamasi. Ya, di belakangnya ya, di belakangnya Tunggul Proklamasi juga terpaksa dipadamkan karena dia dipasok secara transmisi radial dari GI Gambir Baru. GI Gambir Barunya mati, jadi gedung polanya pun terpaksa dimatikan. Senin jam 6.00 beberapa gardu induk juga sudah mulai tergenang banjir sampai di ruang kabel kontrol, yaitu di wilayah unit pelayanan transmisi Karawang. Itu ada gardu induk Teluk Jambe, gardu induk Tegal Herang, dan gardu induk Rengas Dengklok ya. Ini sudah terancam tetapi sampai hari ini masih beroperasi ya, sampai siang ini masih beroperasi. Keterangan daerah yang padam. Daerah yang padam itu ada 5 kategorinya ya. Bisa di bisa di 4 atau 5? Nah, kelompok 1 gardu tidak banjir. ini ada kelompok 1 gardunya tidak banjir ya, tapi pelanggannya kebanjiran ya. Ini harus dipadamkan kondisi ini. Kelompok 2 tentu ini harus padam, gardunya banjir, pelanggannya juga banjir. Kelompok 3 gardunya banjir, pelanggannya tidak banjir ya, jadi kebalikan dari kelompok 1. Ini kok bisa digeser nggak ini? Kelompok 4 ya, gardunya banjir maaf, pelanggannya tidak banjir, tetapi meskipun gardunya tidak banjir, ada gardu pemasoknya di atasnya, pengapitnya ini kebanjiran ya. Jadi ini adalah kelompok keempat. Dia kehilangan pasokan.
Baik. Atau gardu induknya ya Pak? Atau Yang kelompok kelima adalah kalau gardu induknya kebanjiran. Ya. Maka semuanya nih padam. Akibatnya Semua padam. seluruh daerah ini seluruhnya padam. Jadi konsumen-konsumen kita mohon harap memaklumi bahwa ada konsumen-konsumen yang rumahnya tidak kebanjiran, ya, tetapi listriknya padam. Nah itu tolong kembali ke tempat yang tadi. Itu karena konsumen tersebut masuk dalam kelompok 4 atau kelompok 3. Ya. Bagaimana PLN mensikapi keadaan seperti ini? Ya, tentu secara selektif. Ya, kita harus mengupayakan pelanggan kita secepat mungkin pulih pasokan listriknya. Bagi pelanggan yang dipasok dari atau kelompok 5 yang gardu induknya padam, maka jelas ya, kita prioritaskan gardu induk dan sel 20 kV yang sudah aman melalui pengecekan ini segera dinyalakan kembali. Kemudian kita hidupkan penyulang 20 kV dan gardu distribusi yang sudah aman. Artinya kalau gardu distribusi tersebut memang di daerah kering, tetapi gardu induknya yang dipadamkan, maka langsung kita nyalakan. Tapi kalau dia berada di daerah banjir, maka penyulang dan gardunya dibersihkan dulu, dikeringkan dan diuji tegangan. Ya. Mungkin perlu kami ketengahkan bahwa peralatan listrik di gardu-gardu itu sebetulnya tidak rusak terendam air. Ya. Apalagi kalau waktunya tidak terlalu lama. Ya. Asalkan dipadamkan sebelumnya. pada waktu terendam itu sudah tidak bertegangan. Sudah tidak bertegangan. Kalau dia basah saja, nanti kita keringkan, ya, dilap, sorot dengan lampu Lampu yang berdaya tinggi yang panas, atau dengan dikeringkan dengan hair dryer, ya. Dengan dryer, bukan hair dryer. Dengan dryer. Hair dryer. Kadang-kadang kita pakai hair dryer juga gitu ya. Jadi minta maaf ini kalau salon-salon susah cari hair dryer karena kita borong untuk bersihkan itu ya. Kalau sudah kering baru dihidupkan. Ya, dites dulu sebelumnya, istilahnya di meger ya, di meger untuk ngetes apakah isolasinya masih cukup atau tidak. Dan pekerjaan ini harus dilakukan satu demi satu, penyulang demi penyulang di gardu demi gardu. Kalau dua langkah ini sudah dilakukan, kita prioritaskan fasilitas umum untuk dinyalakan, misalnya rumah sakit, traffic light, ya, penerangan jalan umum, catu daya untuk kereta listrik, kantor polisi yang kita hidupkan melalui pengecekan kelayakan operasi. Baru setelah itu kalau instalasi listrik aman baik sisi PLN maupun sisi pelanggan, ya, kita berkoordinasi dengan warga RT RW setempat untuk menyalakan. Ya. Jadi ini adalah prioritas penyalaan kembali. Oleh karenanya kami mohon kesabaran dari para pelanggan kami di dalam melakukan untuk proses penyalaan kembali ini. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PLN sebelumnya. Lanjut. Daerah yang padam saat ini meliputi 4 area. Area jaringan Gambir di Jakarta, Pak ya. ini di Jakarta ya. Di Jawa Barat, Bekasi ada juga ya. Kerawang dan Purwakarta. Kerawang dan Purwakarta ya. Area jaringan Gambir sebagian Jalan Rasuna Said Timur, Yosudarso, Sunter, Kelapa Gading, Grogol, Bendungan Hilir, Pejompongan, Tomang, Puri Kembangan, dan Villa Kapukmas. Sampai saat ini masih padam. Area jaringan Kebayoran sebagian Bintaro, Prapanca, Ampera Raya, Bangka Raya, Taman Kebon Jeruk, Cipulir, dan Ciledug. Area jaringan Kramat Jati, kawasan industri Pulau Gadung, Cipinang Besar, Cipinang Muara, Cipinang Indah, Kalimalang, Pondok Kelapa, Jatinegara Barat, Kalibata, Cililitan, dan Kampung Melayu. Area jaringan Tangerang, kawasan industri Jatiuwung, Cikupa, Balaraja, perumahan Taman Cibodas, Islamic Village, dan PAM Cengkareng.
ini adalah nama daerah-daerah yang ada dalam daftar kami. Ya, barangkali ada yang pelanggan yang tidak di daerah itu tapi juga ikut padam, kami perlu informasinya. Barangkali memang penyebutan kami saja yang lewat, atau jangan-jangan daerah itu memang sebetulnya tidak perlu padam karena ada berbagai masalah yang lain. Daerah yang sudah menyala listriknya hari Sabtu kemarin, Jalan Raya Bekasi, Cakung, Pulau Gebang, Jalan Pegangsaan, Perumahan Pondok Ungu, Jalan Petojo, Petamburan, Marunda, Jalan Raya Halim, dan Muara Karang. Ini sudah nyala di Sabtu. Hari Minggu, Jalan Johar Baru, Mardani, Percetakan Negara, Duta Pertiwi, Cempaka Mas, Bendungan Jago, Serdang, Bungun Besar dan sekitarnya, Rumah Susun Klender, Jalan Bangka, Pondok Kopi, dan Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Ini adalah daerah-daerah yang sudah pulih, dan kami masih berusaha memulihkan daerah-daerah lainnya. Sampai jam 12 tadi masih ada 2.104 gardu distribusi yang padam, ya. 1.510 itu ada di area Gambir, ya. 77 ada di area Kebayoran, ya. 187 di area Tangerang, 330 di Kramat Jati. Di Jawa Barat 379. Di Jawa Barat itu ada 379 gardu distribusi, utamanya ya, di Bekasi dan di Kerawang dan Purwakarta. Juga padam, utamanya di Bekasi, Purwakarta, dan Karawang. Ya. Bogor hanya dua, enggak usah. Dua. Di Bogor ada tapi hanya dua. Hanya ya. dua gardu distribusi. Dua gardu distribusi, tidak banyak. Nah, ada siaran pers yang kami siapkan, ya. Nanti akan dibagikan. Ya. Ada beberapa hal yang ingin kami pesankan kepada para pelanggan, ya. Kami menyadari betul bahwa padamnya aliran listrik karena banjir ini tentu menyebabkan ketidaknyamanan, ya, dan gangguan pada aktivitas para pelanggan. Untuk itu kami pertama-tama mohon maaf, ya, tetapi juga ingin kami yakinkan kepada para pelanggan bahwa PLN berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat waktu pemulihan. Di tahun 2002 yang lalu kami membutuhkan 10 hari, ya, untuk memulihkan pasokan listrik. Ya. Itu nggak ada GI yang terendam. Ya, pada saat itu 1.800-an kardu. 1.800 gardu. Gardu induk tidak terendam. Tidak ada gardu induk yang terendam, ya, tahun 2002, ya. Tidak ada. Saya cek kemarin nggak ada. GI tidak ada. Di tahun 2007 ini 2.000 gardu, ya, terendam, 3 gardu induk, ya, 1 juta pelanggan kurang lebih yang kami berupaya untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Untuk bisa mengejar target ini, para petugas PLN di Jakarta Raya dan Tangerang telah dibantu oleh rekan-rekannya dari distribusi Jawa Barat dan distribusi Jawa Tengah, ya. Jadi ini adalah kerja bareng dari berbagai wilayah distribusi PLN yang hari-hari ini dikerahkan. Total mencapai berapa orang kira-kira? 500, ya, kurang. 500 petugas saat ini bekerja di lapangan, ya, untuk memulihkan keadaan. Kami siap menampung masukan, keluhan, ya, atau informasi melalui saluran 123. Ini ada 18 channel, ya. Tetapi kami sadari bahwa 123 sejak hari Sabtu ini cukup padat, ya, sehingga telah kami tambahkan saluran-saluran
pengaduan ya, melalui nomor telepon 7251234 dan 7261122 ya, ekstensinya 2222. Kemudian 021727862229. Ini direct number ya, di posko kami di PLN pusat, atau bisa melalui fax 7227059 ya. Kami juga membuka SMS, pengaduan melalui SMS, dan ada 5 nomor di sana: 0815 1966 2277, 0813 997437, 0815 1172 5100, 0856 8795 733, 0818 685045. Silahkan. Sedang mengalami sidang ini tentu ada hal-hal. Sampai hari ini kami telah mengoperasikan kurang lebih 5. Juga untuk daerah-daerah yang tadi di banjir ya, kami menyediakan bantuan perahu karet ya, bantuan sembako kepada masyarakat. Juga akan kami salurkan bantuan pengobatan untuk masyarakat. Dari kewajiban sosial kita untuk melayani masyarakat. Ibu dan bapak sekalian, akhirnya masuk sampai ke dalam. Ini bagian belakangnya, agak di sebelah kanan sebelumnya ada genset kita yang terendam juga karena tidak sempat. Kantor PLN kami sudah ditanggul berdasarkan pengalaman tahun 2002 kita pasang tanggul, tapi sekarang pada waktu banjir kemarin perahu karet bisa lewat di 2002. Juga kantor-kantor PLN menampung pengungsi. Ini pengungsi di kantor kecamatan melihat kondisi di lapangan ya. Ternyata sifat kegotong royongan masih kental ya. Jadi kerabatnya, rekannya yang kebanjiran, beberapa juga tinggal di rumah tetangganya. Jadi saya merasa ya, bencana semacam ini terulang kembali. Ini Pulau Gadung. Ini peta lokasi genangan. Ada perkembangan hari ke hari. Pelan dong. Banget sih. Protes. Jadi ini yang biru ini adalah jaring baik ya. Bentar Pak. Direkam. Mas maju dikit, gak apa-apa deh, maju dikit deh. Kabelnya kurang kayaknya. Sampai saat ini kami belum bisa menyebutkan kerugian akibat kerusakan, meskipun dugaan kami ya tidak terlalu signifikan jumlah karena kerusakan ya. Belum bisa. Kalau kita kerjanya hati-hati ya, dikeringkan dulu baru diberi tegangan, maka jumlahnya Ongkos kerja aja. Tidak banyak lah ya. Ini dari segi kerusakan materi peralatan. Yang besar adalah kerugian karena kehilangan kesempatan menjual ya, dan nilai kesempatan tadi ya, opportunity cost yang hilang karena kebanjiran ini jumlahnya berkisar 17 miliar per hari.
Ini tidak bisa disebut kerugian karena ini adalah opportunity loss, kehilangan kesempatan untuk menjual. Ya. Sekitar 1000 megawatt. Turunnya 1000 MW. Ya, turunnya beban puncak daerah Jakarta sekitar 1000 MW ya, dibandingkan dengan pattern normal pada waktu tidak banjir. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada pembangkit yang terpaksa dipadamkan ya karena banjir, sehingga dari sisi kapasitas atau kemampuan pembangkitan tidak ada masalah, banjir ini tidak membawa masalah. Yang tadi kami jelaskan adalah di sisi penyaluran dan di sisi distribusi ya. Dan itu juga bukan kerugian material ya, tetapi lebih kepada kerugian kesempatan untuk menjual. Biaya beban ya, sebesar 10% ya, yang diperhitungkan pada rekening bulan berikutnya ya. Jadi tidak dikompensasi dalam bentuk tunai, tapi nanti dipotongkan pada rekening bulan berikutnya. Kami harap bahwa ini sharing pain ini ya, saling berbagi sakit ya. Bila pelanggan kami sakit, maka kami pun ikut merasakan sakit, dapat menunjukkan suatu kesetiakawanan dari PLN terhadap para pelanggan. Apakah ada pertanyaan lainnya? Pemotongan 10%-nya ada terdapat di itu nggak Pak? Terdapat di rekeningnya nggak? Ya, jadi kompensasi yang diberikan dalam bentuk pemotongan biaya beban 10% itu akan muncul di rekening ya. Dan kita proses secara otomatis. Dan ini diproses secara otomatis karena pelanggan di Jakarta Raya telah dilayani menggunakan Customer Information System ya. Jadi ini sangat mudah bagi kami untuk melakukan langkah tersebut. Lain-lain?